Karena sudah ada bukti di mana retweet postingan di situ tertera jelas namanya gue. Mohon minta maaf bagi pihak yang merasa dirugikan. Hai semuanya, I'm Miso Kim. Selamat datang di channel YouTube aku. Nah, teman-teman yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Baik-baik aja nggak sih? Aku harapkan seperti itu ya. Nah, teman-teman, seperti yang sudah kalian lihat di thumbnail dan juga di judul, aku nggak mau bertele-tele. Kali ini kita itu akan ngebahas tentang Inaima dan juga Chandra Liau. Jadi mereka itu akhir-akhir ini menjadi topik perbincangan hangat. Dan mungkin di sini ada dari kalian yang nonton itu belum kenal dengan mereka, boleh nggak sih aku kenalin? Oke, buat yang belum kenal aja ya, kalau udah kenal bisa skip. Nah, Inaima ini, dia itu merupakan seorang gamers. Dia juga streamer. Dan untuk Inaima, itu juga pernah loh tampil di film dan juga series. Next, kita skip ke Chandra Liau. Chandra Liau, aduh, kayaknya udah banyak sih yang kenal dengan Chandra Liau ya. Beliau ini merupakan seorang YouTuber. Dia adalah senior banget, teman-teman. Dia udah YouTube dari zaman dulu banget. Dan untuk Chandra Liau juga pernah tampil di beberapa film. Dan aku juga sempat nonton film dari Chandra Liau yang kebanyakan bertemakan komedi seperti itu. Singkat cerita teman-teman, Chandra Liau dan juga Inaima dulunya itu pernah menjalin hubungan asmara atau mereka itu pernah menjadi sepasang kekasih. Dan pada kali itu banyak banget nih yang nge-support couple yang satu ini karena mereka juga terlihat serius. Kok serius sih? Maksudnya serasi dan juga kayak cocok gitulah teman-teman. Namun pada akhirnya hubungan mereka berakhir atau putus. Dan mereka juga putus beberapa tahun lalu sih. Tapi kenapa ya mereka tiba-tiba menjadi topik perbincangan hangat? Bukannya mereka putus tahun lalu ya? Jadi teman-teman, hal itu bermula ketika Inaima membuat sebuah thread di Twitter. Jadi threadnya itu menceritakan tentang pengalaman abusive atau pengalaman yang ada kekerasannya lah. Dan seperti yang aku tangkap ya, kenapa Inaima membuat thread yang bertemakan abusive ataupun kekerasan, itu dikarenakan pada kali itu memang lagi trending banget topik-topik yang membicarakan tentang kekerasan. Apalagi pada kala itu, ada salah satu artis yang juga mendapatkan perlakuan KDRT dari sang suami. Makanya Inaima juga mungkin mau membagikan story-nya. Nah, dalam story yang dibagikan oleh Inaima, ternyata dia itu mendapatkan perilaku yang abusive tidak hanya dari satu orang saja, tapi dari 3 orang kalau nggak salah. Yang pertama itu dari bapaknya, yang kedua itu dari mantannya pas saat dia itu di Melbourne. Nah, yang ketiga ini barulah dengan mantan YouTubernya. Nah, kalau kita berbicara tentang mantannya yang YouTuber, Inaima nulisin kayak gini. Langsung aja kita baca ya. Mantan YouTuber kemarin mau nabrakin aku make mobilnya di Antasari 110 km. Dia bilang, kalau kamu masih mau bareng, ya udah kita meninggoy bareng. Jadi teman-teman, seperti itulah yang terjadi dengan dia dan juga mantan YouTubernya. Dan untuk memperkuat statementnya, Inaima juga sudah mengunggah bukti berupa foto mobil yang plat belakangnya terlepas. Adapun untuk dia menuliskan lebih lanjut, bukti ini udah jelas. Coba deh hitung-hitungan fisika aja ya. Seberapa cepatnya di jalan sampai plat mobil belakangnya copot. Aduh, Inaima jangan ngajakin kita belajar fisika dong atau ngitung-ngitungin fisika dong. Jujur teman-teman, aku adalah salah satu orang yang lemah banget di fisika. Aku lebih milih matematika sih ketimbang fisika. Fisika itu rumit banget. Diajakin lagi sama Inaima buat ngitung-ngitung fisika. Jujur aku nyerah. Mungkin di sini ada dari kalian yang suka pelajaran fisika dan juga tahu bagaimana ngitungnya, ntar bisa ngitung ya di kolom komentar ya. Aku juga penasaran gitu jawabannya kayak gimana nih. Anyway teman-teman, ada hal yang perlu kalian ketahui. Dalam tweetnya kemarin, Inaima juga tidak membeberkan sih siapa yang dimaksudkan gitu. Dia juga tidak pernah bilang bahwa YouTuber ini yang dimaksudkan gitu. Tapi orang-orang tuh pada taunya bahwa dia itu pernah berpacaran sama YouTuber Chandra Liau, itu doang. Makanya pas Inaima nulisin tweet kayak gitu, ya udah orang-orang pasti nyebutin Chandra Liau dan juga Chandra Liau. Makanya nih teman-teman, nama dari Chandra Liau itu juga menjadi trending di Twitter pada kala itu. Dan teman-teman, setelah beberapa hari dari tweet Inaima ini dibuat, akhirnya Chandra Liau yang banyak dituduhkan oleh netizen itu akhirnya buka suara dalam video terbarunya. Nah, pada awal video klarifikasi yang diunggah pada hari Rabu tanggal 5 Oktober, Chandra menunjukkan kicauan Indira pada hari Jumat tanggal 30 September dengan menyoroti poin ketiga. Jadi seperti yang sudah kita bahas tadi, poin ketiga ini menyoroti tentang perlakuan abusive yang diterima dari mantannya yang merupakan seorang YouTuber. Chandra meyakini bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud Indira dalam poin ketiga di pengakuannya itu, meski namanya juga tidak disebutkan secara jelas dalam cuitan maupun pernyataan lain di media sosial. Adapun untuk Chandra mengatakan seperti ini lebih lanjut, langsung aja kita baca. Di sini jelas-jelas ya, poin yang ketiga, mantan YouTuber ini mengarah ke nama gue karena sudah ada bukti di mana retweet postingan di situ tertera jelas namanya gue. Tapi sudah dihapus dan berakhir diupload lagi. Cuman sudah disensor. Chandra kemudian membantah berbagai tudingan, salah satunya yang menyebut dirinya sempat ingin menabrakkan diri saat berada di mobil bersama dengan Indira.
Ia menilai bahwa tudingan yang menyebut Chandra Liao mengendarai mobil hingga 110 km per jam itu rancu nih. Chandra juga menegaskan dia nggak pernah melakukan tindakan berbahaya seperti menabrakkan dirinya. Adapun untuk Chandra mengatakan seperti ini lebih lanjut, langsung aja kita baca ya. Tuduhan ini agak rancu sih, karena seakan-akan ya gue yang ingin menabrakkan dia dengan mobil. Satu lagi nih adalah gue bersama dia dengan mobil, terus kita menabrakkan diri. Di sini gue tegaskan, ini tidak pernah terjadi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di sini Chandra Liao itu dengan tegas membantah tweet yang sudah dibuat oleh Inaima tadi. Oke, aku sangat paham dengan apa yang dikatakan oleh Chandra. Selain itu, Bang Chandra juga kemudian menjelaskan kronologi di balik peristiwa yang memicu pengakuan Samantha kekasih. Jadi saat itu Chandra mengaku berada dalam hubungan yang sudah nggak saling cocok lagi, sehingga pada akhirnya memutuskan untuk berpisah. Mereka juga sempat melalui beberapa perdebatan, termasuk yang diungkapkan oleh Samantha kekasihnya dalam cuitan. Chandra lalu membantah berbagai tudingan yang beredar dengan menunjukkan bukti-bukti versinya. Dan selain itu di sini Bang Chandra Liao juga sudah membantah tudingan yang menyebut bahwa dirinya ini seolah-olah kayak mengancam keselamatan dari Indira atau mengancam nyawanya Indira dengan menabrakkan diri tadi. Menurutnya ya teman-teman, tuduhan itu nggak berdasar karena pada saat itu justru Chandra yang ingin mengakhiri hubungan. Untuk statement lengkap dari Chandra Liao seperti ini langsung aja kita baca ya. Buat apa sih gue ajak meninggoy bareng kalau gue mau putus di saat itu? Bener sih, kecuali kalau dia mungkin nggak mau putus, masuk akal gitu ya kan. Tapi untuk Bang Chandranya itu kan dia juga yang mau putus ya. Dan yang terjadi adalah selisih paham, iya pasti ada kok. Berdebat, iya pasti ada. Karena dia tidak membiarkan gue untuk putus. Tapi kata-kata itu tidak pernah sama sekali gue keluarkan. Well teman-teman, seperti itulah rangkuman dari klarifikasinya Chandra Liao, yang mana dapat kita sebutkan bahwa dia di sini dengan tegas membantah tudingan dari Inaima. Dan teman-teman, untuk Inaima atau Indira ini juga sudah membuat cerita terbaru, dan menurut aku cuitan ini juga akan menanggapi bagaimana statement dari Bang Chandra Liao. Adapun untuk Inaima nulisin kayak gini, langsung aja kita baca. Bukti terkuat saat ini adalah rekaman CCTV jalan raya pada tanggal 14 Juni 2021 di Jalan Fatmawati Antasari ke arah Gading Serpong. It's okay, I will fight for justice. Mari kita buktikan bareng-bareng dengan rekaman CCTV bareng ya. Aku sangat open untuk itu kok, beneran deh. Jadi di sini Inaima bilang dia juga punya bukti, buktinya adalah berupa CCTV. Dan untuk Inaima juga sudah membuat video terbaru. Adapun untuk video terbaru dari Inaima seperti ini, langsung aja kita lihat bersama-sama ya. Halo semuanya, aku Inaima. Sorry ya, di sini aku pengennya agak banyak klarifikasi. Oke. Saya menjelaskan yang dirasa paling benar dari masing-masing pihak gitu. Wajarlah aku mengerti. I see. Dan aku bakal akan tetap berpegang teguh pada cerita dari pengalaman aku yang benar-benar terjadi. Tapi ya udah, aku kan ya sebagai just want the end of this, aku memang juga benar-benar I just wanna share my side of my stories. Oke. Aku mohon minta maaf bagi pihak yang merasa dirugikan. Aku cuma bermaksud untuk menceritakan gitu ya. Dari perspektif aku, yang aku tuh gak cuma menerima abuse dari keluarga aku atau gimana lah ya. Ngerti. Jadi gak cuma korban emotional abuse, physical abuse, korban abuse lainnya lah dalam konteks ini. Tidak menunjukkan satu ya orang atau gimana gitu, sorry. Dan thank you so much, aku sekarang ini memang udah with someone that I really love kok. Gak apa-apa guys. Jadi aku berharap juga sih, berharap banget gitu, aku banyak orang yang bisa stand up untuk dirinya sendiri apabila mereka mengalami kekerasan dalam bentuk apapun. Oke, I see. Gitu. Aku sangat tidak mendukung kekerasan seperti itu. Apalagi aku merasakannya sendiri. Dan apapun bentuknya ya. And I wish everyone a good day. And thank you semuanya udah mendengarkan cerita dan klarifikasi aku ini. Thank you semuanya. Well, seperti itulah klarifikasi dari Inaima, yang mana dapat aku simpulkan yang pengen dia katakan di sini adalah kenapa dia ngebuat thread seperti itu. Tujuannya adalah untuk menceritakan atau sharing story mengenai abuse ataupun kekerasan yang pernah dialaminya. Itu doang. Dan dia di sini juga pengen kayak memotivasi orang-orang yang pernah menerima perlakuan seperti itu untuk berani stand up
dan juga berani untuk speak up. Dan katanya dia juga minta maaf nih untuk pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dan mungkin pihak yang dirugikan yang dimaksudkan di sini adalah Bang Chandra Liau kali ya. I guess so sih. And guys, how about your opinion about this one? Entar langsung aja sampaikan di kolom komentar. Ya cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulky Mami dan aku juga mohon maaf seandainya kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, dan mungkin ada yang perlu dikoreksi. Nanti langsung komen di kolom komentar ya apa yang harus aku koreksi. See you next time. Goodbye.